Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita ketemu lagi dalam ibadah online hari ini, yaitu ibadah di GBIS Bukit Karmel. Sebelum ibadahnya dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh datang kembali kepada Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun ibadahnya melalui online, ada kuasa Tuhan yang besar, ada kuasa Tuhan yang maha dahsyat hadir di tempat kami berada Tuhan. Dimanapun kami ada, di rumah, di kendaraan, di jalan, dimanapun kami percaya hadirat dan kuasa-Mu bisa kami rasakan. Kami siap untuk beribadah pada hari ini Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami berdoa dan kami percaya ada kuasa-Mu yang dahsyat kami rasakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita ketemu lagi. Kita punya Allah yang penuh dengan kasih. Kita punya Allah yang besar. Bahkan kasih-Nya sudah Dia buktikan melalui kematian-Nya di atas kayu salib. Kita tidak bisa melawan, kita tidak bisa membalas apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Dia berikan nyawanya mengganti dosa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari kita datang dengan segenap hati, dengan segenap pujian kepadanya. Telah kulihat bukti kasih-Nya, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita
besar. Dia sudah rela mati buat saya, buat Bapak, Ibu, Saudara dan semuanya. Hari ini dia akan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Sekalipun kita mungkin diizinkan jatuh, tapi kita tidak akan pernah sampai dengan tergeletak. Kita akan bangkit kembali karena ada tangan yang kuat, ada tangan yang kokoh akan menopang kita. Mari melangkah bersama dengan Tuhan. Katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Yes. Orang yang hidupnya berkenan kepadanya, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan, Tuhan menetapkan setiap langkah orang, menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Katakan tangannya. Yes. Amin. Kita lemah, ketika kita susah, ada tangan Tuhan yang perkasa yang akan menopang kita. Biarlah hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, mari kita sembah Dia, mari kita naikkan syukur kita bagi Dia. Karena kita punya Allah yang patut dihormati, punya Allah yang patut kita kagumi. Karena kuasa dan darahnya yang dahsyat dan ajaib buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Haleluya. Oh haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online GBIS Bukit Karmel. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan semua dalam kondisi kesehatan yang baik, yang sempurna, yang datangnya dari Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama mendengar firman Tuhan dan kita mau sama-sama merenungkannya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita berdoa untuk benih-benih firman Tuhan yang akan ditaburkan. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan penyertaan-Mu sempurna, pertolongan-Mu ajaib buat kehidupan kami. Kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan perbuat. Hari ini kami mau mendengar suara Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan yang adalah benih yang hidup. Biarlah Tuhan kebenaran-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Kami merenungkan, memperkatakannya dan bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Hari ini berbicaralah Tuhan di tengah-tengah kami, supaya kami makin diteguhkan iman dan percaya kami dalam Kristus Yesus. Kami buka hati kami untuk firman Allah yang hidup, urapi hamba-Mu dan setiap kami yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh bersuka cita hari ini masih ada berita firman Tuhan yang bisa ditaburkan, yang bisa kita dengar di tengah keadaan dunia yang bergejolak, di tengah keadaan dunia yang tidak menentu, tapi masih ada firman Tuhan yang ditaburkan. Hari ini, dalam kehidupan ini, kita sering tidak mempunyai kekuatan, apalagi ketika kita sedang lemah. Apalagi ketika kita sedang mengalami stres, apalagi ketika kita mengalami banyak masalah, kita menjadi lemah. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana caranya kita bisa tetap kuat di tengah-tengah gelombang keadaan, pencobaan yang sedang kita hadapi dalam kehidupan ini. Bagaimana caranya kita bisa tetap kuat? Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Sekali lagi firman Tuhan saya bacakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Bapak Ibu Saudara, orang yang hatinya teguh Tuhan jagai dengan damai sejahtera. Dalam bahasa Inggris dikatakan, you keep completely safe the people who maintain their faith, for they trust in you. Kalau engkau mau kuat Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, who maintain their faith, mempertahankan imanmu. Dengan kata lain kita bisa berkata, kita harus menjaga performance iman kita, maintain iman kita. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Kita menjaga performance atau kinerja iman kita. Tujuannya adalah supaya kita tidak mudah mogok atau mengalami kerusakan di tengah jalan, di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Bapak Ibu Saudara, sebab itu apa yang perlu harus kita lakukan supaya kita tidak menjadi mogok dan supaya kita tidak menjadi rusak? Kita harus menservis, melakukan perbaikan-perbaikan terhadap bagian-bagian yang rusak dan yang sudah tidak maksimal atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kita harus memperbaiki Bapak Ibu Saudara. Mari kita cek Bapak Ibu Saudara hari ini, apakah ada bagian-bagian yang sudah mulai tidak berfungsi dalam kehidupan kita? Apakah ada hal-hal yang rusak di dalam kehidupan kita? Kita perlu menservis, kita harus memperbaikinya. Kadang ketika kita menservis, kita sedang memperbaiki, ada rasa sakit karena harus dibersihkan, harus digosok. Namun itu semua dilakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik, supaya kinerjanya menjadi lebih baik lagi.
Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Perhatikan kata mengerjakannya kembali. Diservis. Jika ada yang rusak, bejananya diservis, diperbaiki Bapak Ibu Saudara. Dirembukan, ditata ulang, diperbaiki. Tujuannya apa? Supaya kembali berjalan dengan maksimal. Supaya apa? Supaya kembali menghasilkan sesuatu yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, hidup kita perlu mengalami perbaikan, perlu diservis. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat ke-17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara, perhatikan di bagian kata yang mengatakan untuk memperbaiki kelakuan. Untuk memperbaiki. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, juga untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mempertahankan iman kita, memperbaiki, menjaga performance kinerja iman kita, kita perlu firman Tuhan. Kita perlu ilham Allah yang tertulis dalam Alkitab ini. Itu akan memperbaiki kelakuan kita. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, ada hal-hal yang tidak baik, diperbaiki. Ya, diperbaiki. Jangan dibiarkan Bapak Ibu Saudara. Kalau ada hal-hal yang tidak baik, yang rusak, yang sudah tidak maksimal lagi, mari perbaiki. Mari perbaiki. Yang lain, hal yang kedua yang kita mau lihat, bagaimana caranya kita bisa tetap kuat. Kita harus memaintain performance iman kita. Yang pertama tadi kita belajar bagaimana iman kita di-maintain dengan cara diservis, diperbaiki. Yang kedua adalah mari kita belajar, kita harus bisa meninggalkan, kita bisa membuang segala sesuatu yang tidak diperlukan. Karena itu bisa memperberat atau memperlambat performa kinerja iman kita. Bapak Ibu Saudara ingat kisah Yunus? Yunus ketika ia dipanggil Tuhan untuk pergi melayani, memberitakan kabar baik ke kota Niniwe. Tapi dia menyimpang, dia pergi ke kota Tarsis. Di tengah perjalanan, kapalnya menghadapi badai dan gelombang yang besar. Itu ada dalam Yunus 1 ayat yang keempat. Menghadapi kesulitan, apa yang dilakukan? Maka kru kapal itu, baik nahkoda, awak kapal, semua melakukan hal yang ekstrim, yaitu apa? Membuang muatan kapal, dikatakan membuang muatan kapal. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Tujuannya supaya kapal itu menjadi stabil kembali, tidak ada yang memberatkan. Kapal itu ketika terombang-ambing, dia tidak dengan mudah, dia akan dengan mudah bisa mengikuti ke arah mana gelombang itu berjalan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yunus di tengah-tengah keadaan itu, kita tahu Yunus tidur. Tapi kita tidak belajar dari hal itu, tapi kita belajar dari hal ini. Hal di mana ketika ada gelombang, ketika ada kesulitan, ketika ada kesusahan, ada sesuatu yang harus kita buang, yang mungkin sudah tidak kita perlukan lagi, ya sudah tidak diservis lagi, sudah tidak diperbaiki lagi, tapi itu harus bisa dibuang. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-21, Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yakobus 1 ayat 21 berkata, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Jangan disimpan Bapak Ibu Saudara kalau ada kejahatan, kalau ada hal-hal yang kotor, jangan disimpan, tapi dibuang, ditinggalkan. Demikian juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa stabil, performance iman kita menjadi baik, kita harus membuang hal-hal yang memberatkan dalam kehidupan kita ini. Contohnya apa? Kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, ketidakpercayaan, bahkan juga dosa-dosa yang merintangi dan membebani hidup kita, sehingga kita tidak bisa maju, sehingga kita tidak bisa terlepas. Itu semua harus dibuang, itu semua harus ditinggalkan. Bapak Ibu Saudara, kalau mau performance kita menjadi lebih baik lagi, dan kita makin menjadi kuat, kita harus bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan kita yang kotor, perbuatan-perbuatan kejahatan, perbuatan-perbuatan kita yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bertobatlah. Jangan engkau khawatir, firman Tuhan. Jangan engkau takut, kata firman Tuhan. Jangan engkau bimbang. Jangan engkau tidak percaya, tapi percayalah kepada Tuhan yang mengasihi engkau. Buang semuanya. Buang hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang jahat. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki, untuk meningkatkan performance, kinerja iman kita Bapak Ibu Saudara? Bukan cuma sekedar kita tadi memperbaikinya, bukan kita juga sekedar meninggalkan atau membuang semua. Performan iman kita harus ditingkatkan dengan cara apa? Dengan cara terus dilatih. Terus dilatih. Tujuan berlatih adalah supaya kita siap ketika pertandingan yang sesungguhnya itu datang. Ketika kita sedang berlatih, kita mulai belajar strategi. Ketika kita berlatih, kita mempersiapkan kebugaran tubuh kita. Ketika kita berlatih, kita mengetahui kekuatan dan kelemahan kita ada di bagian yang mana, sehingga kita bisa memperbaikinya. Dan ketika kita mengetahui kekuatan dan kelemahan kita, kita tidak mudah dieksploitasi oleh lawan-lawan kita. Itu gunanya kita berlatih Bapak Ibu Saudara. Itu gunanya kita berlatih. Tuhan mau hidup kita terus dilatih, supaya kita siap sedia. Firman Tuhan berkata, baik atau tidak baik waktunya, kita harus siap sedia. Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Hakim-Hakim yang pertama, Hakim-Hakim yang ketiga
ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaran mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, banyak generasi-generasi baru. Banyak orang-orang muda yang tidak ikut berperang. Tapi Tuhan terus melatih bangsa Israel. Dia melatih dengan cara apa? Dengan cara meninggalkan bangsa-bangsa yang pernah menjadi lawan bangsa Israel. Tujuannya supaya mereka yang nggak pernah ikut perang dilatih sama Tuhan, dilatih dalam peperangan itu, sehingga mereka menjadi orang yang kuat, bisa bertahan dalam segala keadaan. Mereka mungkin tidak pernah mengalami yang namanya padang gurun. Mereka tidak pernah mengalami yang namanya Massa dan Meriba, kepahitan. Tapi mereka tetap harus dilatih. Bapak Ibu Saudara, kita harus terus mau dilatih juga oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita selalu siap sedia, supaya kita kuat, supaya kita mengerti strateginya Tuhan dalam kehidupan ini, supaya kita mengetahui kekuatan dan kelemahan kita, dan kita tidak dieksploitasi oleh si iblis, karena ada Tuhan yang bersama dengan kita, menyertai kita. Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-11. Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ulangan pasal 32 ayat yang ke-11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Bapak Ibu Saudara, Raja Wali di sini diceritakan menggoyang bangkitkan isi sarangnya, membiarkan anaknya jatuh untuk berlatih terbang. Nggak enak Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan, tapi sang induk Raja Wali, dia siap mengembangkan sayapnya dan siap menjaga anaknya. Walaupun ada latihan yang berat, yang menyakit. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalian Bapak Ibu Saudara. Peperangan boleh ada, tapi peperangan yang harus kita lewati itu membuat kita semakin kuat, semakin teguh. Performance iman kita makin bangkit, makin baik, dan makin menyenangkan hati Tuhan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ada hasil ketika kita mengalami latihan-latihan. Mungkin latihan yang kita alami tidak membuat kita bersuka cita, dikatakan malah berduka cita. Tapi dikatakan kemudian ia menghasilkan buah kebenaran dan memberikan damai sejahtera kepada mereka yang dilatihnya. Bapak Ibu Saudara, mari latih terus iman kita supaya kita bisa tetap kuat. Performance iman kita makin hari makin baik. Laut tenang tidak akan menjadikan pelaut yang handal, tapi laut yang bergelora lah yang membuat pelaut
menjadi sangat-sangat hebat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari terus berlatih. Mari terus berlatih. Jangan kita tidak mau berlatih. Dunia ini adalah tempat di mana kita dilatih oleh Tuhan. Sebab itu, mari tetap jaga performance kehidupan iman kita. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya performan iman kita bisa tetap kuat, tetap baik, tetap terjaga? Selanjutnya adalah jangan terpengaruh dengan keadaan sekitar kita. Dunia ini sedang mengalami banyak hal, perubahan-perubahan, percepatan-percepatan. Tuhan menginginkan kita, mengajarkan kita, jangan terpengaruh dengan kehidupan dunia ini. Dunia ini sedang mempengaruhi kehidupan orang-orang percaya. Bukan pengaruh yang baik, tapi banyak pengaruh yang kurang baik. Itu yang bisa membuat kita jauh dari persekutuan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau sudah kita dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang buruk, maka kebiasaan-kebiasaan baik kita akan hilang. Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau kita dipengaruhi oleh Kristus saja. Jangan dipengaruhi oleh keadaan sekeliling kita. Markus pasal yang keempat ayat yang ke-19. Markus pasal yang keempat ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal-hal lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan, keinginan-keinginan akan hal yang lain, itu bisa menghimpit firman Tuhan sehingga tidak berbuah. Artinya apa? Keadaan yang kita lihat sekeliling kita bisa mempengaruhi kita sehingga kita tidak berbuah. Tuhan tidak mau itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita berbuah. Firman Tuhan berkata seperti itu. Jangan mudah dipengaruhi oleh keadaan dunia ini. Mungkin hari ini kita sedang mengalami goncangan, kita sedang mengalami pencobaan-pencobaan. Tapi firman Tuhan bilang, pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melampaui kekuatanmu. Karena Tuhan itu setia. Dia menolong engkau tepat pada waktunya. Jangan terpengaruh dengan keadaannya. Jangan terpengaruh dengan keadaan dunia ini. Mari kita dipengaruhi oleh firman Tuhan saja. Mari kita dipengaruhi dengan firman Tuhan saja. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu pasti terjadi buat kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah dunia ini penting bagi kita untuk bisa memiliki support system, yaitu teman-teman seiman yang saling mendukung dan saling mendoakan. Kita butuh environment, lingkungan yang baik, sehingga kita tidak terkontaminasi atau terpengaruh dengan keadaan dunia ini. Kita bisa menemukan environment atau lingkungan yang baik itu hanya ada di dalam persekutuan dengan orang-orang percaya dalam firman Tuhan. Sebab itu, mari bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Mari bangun hubunganmu dengan Tuhan. Buat relasimu dengan Tuhan makin hari makin kuat, makin hari makin dekat. Maka engkau tidak akan terpengaruh dengan dunia ini.
Bahkan sebaliknya, engkau akan terpengaruh oleh firman Allah. Kau akan makin teguh berdiri, kau makin kuat berdiri. Performan imanmu makin hari makin baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya iman kita kuat, dipertahankan, dan menghasilkan performan yang baik, mari kita sering menservis, memperbaiki kehidupan kita. Lalu kita buang semua hal-hal yang membebani, yang sudah rusak, yang tidak bisa diperbaiki, yang memberatkan hidup kita. Kita buang. Dan kita harus terus mau dilatih, supaya kita makin hari makin kuat. Dan jangan terpengaruh dengan keadaan sekitar kita. Goncangan-goncangan yang ada boleh ada, goncangan-goncangan boleh datang, tapi percayalah, Tuhan, Dia Immanuel, selalu beserta dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita kuat di dalam Dia. Kalau kita mau kuat di dalam Tuhan, mari maintain imanmu. Kalau engkau mau teguh di dalam Tuhan, mari maintain imanmu dalam Kristus. Karena firman Tuhan, iya dan amin. Dia akan memberkatimu, Dia akan menjagai engkau, Dia akan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini itu menjadi kekuatan buat kita. Sekiranya ada Bapak Ibu Saudara yang hari ini sedang mengalami goncangan, sedang mengalami banyak pergumulan masalah, mari kita lihat, mari kita introspeksi diri kita, mari kita belajar mengetahui bagaimana keadaan kita hari ini, bagaimana iman kita. Apakah iman kita sedang mengalami kerusakan, atau iman kita sedang mengalami kelesuhan, kelesihan? Mari perbaiki, mari perbaiki. Dan kalau ada hal-hal yang jahat di dalam hidupmu, yang kotor, firman Tuhan berkata, buang, tinggalkan, dan jangan berbuat dosa lagi. Biarkan hidupmu terus dilatih oleh Tuhan, dan jangan mudah terpengaruh oleh keadaan dunia ini. Saya percaya kau akan diberkati Tuhan. Kita akan terbang tinggi, makin hari makin kuat, makin hari makin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan Tuhan Yesus akan menguatkan kita, memberkati, meneguhkan langkah hidup kita. Dan mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa buat firman Tuhan yang sudah diberitakan hari ini. Biar firman Tuhan itu meneguhkan, membangkitkan, membangun iman kita, dan menguatkan kita untuk terus maju di dalam Tuhan dan menjadi orang-orang yang menjaga performa iman kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba selesai menyampaikan firman Tuhan hari ini. Apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami, untuk kami menjaga performance kinerja iman kami ya Tuhan. Biar kami Tuhan selalu siap untuk memperbaiki diri kami. Kami selalu siap untuk membuang masa lalu kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang kotor. Kami siap untuk selalu dilatih di dalam Tuhan, dan terlebih kami juga tidak terpengaruh dengan keadaan di dunia ini. Tuhan, Engkau yang meneguhkan kami, Engkau yang membangkitkan iman kami. Hamba berdoa Tuhan, jika sekiranya ada di antara kami yang hari-hari ini sedang mengalami goncangan, yang sedang mengalami masalah, yang sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, mengalami banyak permasalahan dalam kehidupan kami, hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan menjamah, Tuhan memberi kekuatan untuk tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, untuk terus mengasihi Tuhan, untuk tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan itu pasti tepat pada waktunya datang menolong dan menyelamatkan kami. Tuhan memberkati jemaat-Mu GBIS Bukit Karmel, biar kami menjadi orang-orang yang kuat dan teguh berdiri di dalam Kristus Yesus. Dan kami Tuhan semakin hari semakin diberkati. Dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memperalaskan doa kami ini. Haleluya. Kami terima berkat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Shalom, kembali lagi bersama kami di Gebis News. Kami akan menyampaikan pengumuman sepekan ke depan. Teman-teman pemuda dan remaja, jangan lupa setiap Sabtu ada ibadah online Youth dan GC di YouTube channel Gebis BKTV. Untuk adik-adik, setiap hari Minggu kita bertemu kembali di ibadah online Sekolah Minggu Growing Kids di YouTube channel Gebis BKTV. Umur panjang di tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan. Selamat ulang tahun buat para jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan mingguan, persepuluhan, persembahan diakonia dan lain-lain, dapat memberikan melalui rekening berikut. Sekian pengumuman di minggu ini, saya dan tim melaporkan dari Studio 13. Tetap semangat, selalu menjadi berkat, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk akhir ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, dalam akhir ibadah kami pagi hari ini, kami percaya kami telah mendengar firman-Mu Tuhan, yang menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi berkat sukacita bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus selalu menyertai dalam hidup kami Tuhan, agar kami lebih percaya bahwa selama hidup kami ini Tuhan, Engkau yang senantiasa bertindak untuk kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan Tuhan Yesus, kami percaya melalui firman-Mu ini Tuhan, kami boleh tetap selalu bersuka cita. Kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Engkau jadikan kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapa, biarlah Engkau tetap memberi waktu bagi kami untuk tetap setia di dalam Engkau Tuhan, sampai kedatangan-Mu kedua kali. Dan Bapa, saatnya kami akan masuk di dalam doa syafaat. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, masih ada kesempatan bagi kami untuk kami beribadah, mencari hadirat-Mu. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Namun karena Engkau ada selalu di samping kami Tuhan, yang menuntun kami Tuhan, kemana kami melangkah, Engkau selalu menyertai kami. Kalau saat ini Tuhan, ada di antara kami yang dalam keadaan sakit, keadaan menderita, keadaan yang menekan, keadaan yang tidak mampu untuk kami menolaknya. Tapi kami percaya saat ini Tuhan, Engkau yang mengatasi segala sesuatu. Kami percaya saat ini Tuhan, kami dilepaskan daripada segala macam perkara apapun Tuhan, yang menekan kami, yang mengikat kami dalam penyakit, yang mencoba untuk menghalangi di dalam berkat bagi kami. Kami percaya saat ini Tuhan, Engkau telah menolong kami Tuhan. Dan kami alami secara pribadi, agar kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan di mana kami berada, agar banyak orang yang belum mengenal pada Engkau, mereka boleh bertobat mengenal Engkau Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Apabila kami tinggalkan tempat ini Tuhan, Engkau senantiasa Tuhan menuntun kami Tuhan, kemana kami pergi,
Engkau menyertainya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau memberkati dalam hidup kami Tuhan. Di dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami sehari-hari, Engkau juga memberkati kami Tuhan. Dan kami tidak merasa takut Tuhan, karena Engkau telah menyertai dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai selama-lamanya. Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang telah melayani Engkau dari awal hingga akhirnya dalam ibadah kami ini. Engkau memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita angkat kedua tangan kita untuk kita menerima curahan berkat daripada Allah Bapa di surga. Arahkanlah pikiran dan hatimu, sidang jemaat yang kekasih. Terimalah berkat, limpah rahmat, anugerah daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua di atas awan-awan permai. Semua yang percaya berkata, amin.